Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jika di kamar utama sedang terjadi adegan yang enak-enak, berbeda dengan situasi di lantai bawah, tepatnya di ruang makan, sedang terjadi perang dingin antara Bondan dan Rima. "Maksud kamu apa bicara seperti itu?" kesal Rima sembari menatap tajam Bondan. Bagaimana tidak kesal jika Bondan mengklaim dirinya di depan semua pria yang menatapnya saat akan pulang dari rumah sakit. Menurut Rima, sikap Bondan sangatlah berlebihan. "Aku mengatakan apa adanya, memangnya salah jika aku mengutarakan isi hatiku?" tanya Bondan balik dengan nada santai dan membuat Rima menggeram kesal. "Kamu cemburu?" tanya Rima penuh selidik sembari meletakkan secangkir kopi di meja makan tepat di hadapan Bondan. "Aku?" Bondan tergelak sembari menunjuk dirinya sendiri. "Tentu saja iya, aku cemburu," jawab Bondan pada akhirnya. "Kamu itu masih sangat cantik dan Dokter Ricky saja sampai mengatakan rasa sukanya kepadamu," keluh Bondan. Kemudian ia menyesap kopi yang baru saja dibuatkan oleh Rima. "Manis," ucap Bondan, lalu meletakkan cangkir kopinya di atas meja. "Jangan membual," sungut Rima. "Apa? Aku mengatakan jika kopi ini manis," jawab Bondan menahan tawanya. Oh, Rima merasa malu dan wajahnya kini bersemu merah karena salah paham dengan ucapan Bondan. "Jangan malu seperti itu, karena wajahmu akan semakin terlihat sangat cantik," ucap Bondan, lalu menarik tangan Rima hingga membuat wanita itu jatuh ke atas pangkuannya dan mendekap tubuh ramping itu dengan erat. "Sudah tua, jangan kebanyakan membual," ketus Rima menutupi rasa gugupnya, dan ia juga tidak menolak ketika Bondan merengkuh tubuhnya. "Aduh, jantungku rasanya mau lompat dari tempatnya. Ya ampun, kenapa dia sangat tampan jika dilihat dari dekat. Rahang tegasnya yang dipenuhi dengan jambang, alis tebal, hidung yang sangat mancung, apalagi bibirnya itu yang seksi dan menggoda." Rima mengagumi Bondan dalam hati. "Memang kamu sangat cantik," ucap Bondan lalu mengecup pipi Rima dari samping. "Jadi gak sabar pengen cepat halalin kamu," ungkap Bondan membuat Rima bersemu merah. "Aku belum memberi jawaban, jadi jangan kepedean," ucap Rima sembari memukul dada bidang itu dengan pelan. "Karena aku sangat yakin jika kamu tidak akan mampu menolak pesonaku," bisik Bondan lalu menarik dagu Rima dengan tangan kanannya dan tangan kirinya juga sudah merambat naik ke atas dan sampai di tekuk Rima. "Kamu mau apa?" tanya Rima saat Bondan memajukan wajahnya. Rima memundurkan kepalanya, tapi tengkuknya sudah ditahan oleh tangan kekar itu. "Tentu saja mau menikmati madu yang ada di bibirmu," ucap Bondan pelan dan menatap wajah cantik Rima dengan penuh damba. "Bon, kita tidak Ucapan Rima terhenti ketika bibir tebal itu sudah berlabuh di bibir mungilnya. Bondan mengecup bibir Rima dengan lembut, kemudian ia mulai menggerakkan bibirnya dan mengisap bibir atas bawah itu bergantian. Rima diam tidak membalas ciuman itu, tapi bukan Bondan namanya jika tidak mampu membuat Rima terbuai dalam ciumannya itu. Dan benar saja, saat ini Rima sudah mulai membalas ciuman Bondan yang sangat panas dan menggairahkan itu. Bahkan kedua tangan Rima sudah melingkar di leher Bondan. Hilaf. Ya, sebut saja begitu. Keduanya kini melakukan kehilafan yang sudah ketiga kalinya. Rima ingin menolak, tapi tubuhnya berkata lain dan merespon baik cumbuan dan ciuman yang diberikan oleh Bondan. "Bon, bolehkah aku melakukan hal yang lebih? Aku akan segera menikahimu."
Ada CCTV, ucap Rima mengingatkan, lalu mendorong dada bidang itu dengan kuat. Nafas Rima terengah karena ciuman Bondan yang begitu rakus dan membuatnya kesulitan untuk bernafas. Tidak ada, jawab Bondan, dan menekan tengkuk Rima lagi. Kemudian ia melumat bibir manis itu lagi dengan rakusnya. Bondan lalu menggendong Rima seperti bayi koala dan berjalan menuju kamar di lantai bawah dengan bibir yang masih bertaut. Setelah sampai kamar, Bondan langsung merebahkan Rima dengan perlahan di atas tempat tidur. Dan tidak lupa Bondan mengunci pintu kamar itu terlebih dahulu. Bon, Rima merasa malu ketika Bondan mengungkungnya dan menatap wajahnya dengan intens. "Kenapa? Kamu cantik sekali," puji Bondan mengusap pipi Rima dengan punggung tangannya. Rima memejamkan matanya saat tangan Bondan mengusap pipinya dengan sangat lembut, dan tangan itu semakin turun membelai halus lehernya dan semakin turun lagi sampai dadanya dan melepaskan kancing kemeja yang ia kenakan satu persatu dengan slow motion. Rima mencengkram erat spray di bawah tangannya ketika Bondan berhasil membuka seluruh kancing kemejanya, dan kini Bondan tengah menatap kagum tubuh molek yang ada di bawah kungkungannya itu. Walaupun sudah tua, tapi tubuh Rima masih sangat kencang dan sangat putih mulus. "Buka matamu," bisik Bondan lalu mengecup kening Rima. Rima membuka matanya perlahan, dan pertama yang ia lihat adalah wajah tampan Bondan yang berjarak tidak jauh dari wajahnya. "Bon," ucap Rima terputus ketika Bondan mengecup bibirnya sekilas. Kemudian Bondan melepaskan bajunya dan terlihatlah tubuh kekar yang dipenuhi banyak tato itu, membuat Bondan semakin terlihat sangat hot di mata Rima. "Are you ready?" tanya Bondan dengan suara seraknya, dan kini mulai mencium seluruh wajah Rima dengan lembut. Rima mengangguk pelan sebagai jawaban, membuat Bondan tersenyum. Kemudian ia mulai mencium bibir Rima dengan penuh kelembutan. Sentuhan dan cumbuan Bondan membuat Rima semakin tidak bisa mengontrol dirinya, dan gairah keduanya kini semakin membara dan membakar iman mereka. Keduanya kini saling menyentuh dan saling memberikan kenikmatan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Biarlah hari itu menjadi milik mereka berdua yang sedang mencurahkan rasa cinta, kasih sayang, dan gairah yang melebur menjadi satu. "Nue, ayah dan mami kemana ya?" tanya Vika sembari memperhatikan sekelilingnya. Keduanya itu baru tersadar jika Bondan dan Rima sejak tadi tidak terlihat. "Mungkin mereka sedang tidur di kamar," jawab Emma. "Tidur bareng?" "Ya enggak lah, mana mungkin mereka berani," jawab Emma terkekeh pelan. "Tapi kalau mereka bobok bareng bagaimana?" tanya Vika dengan perasaan cemas. "Kupotong burung ayah." Sedangkan Bondan yang tengah berada di dalam kamar menatap punggung polos itu sembari mengelus lengan Rima dengan sangat lembut. Kemudian Bondan mengecup punggung polos itu berulang kali dengan penuh kelembutan dan penuh sayang. "Bon, aku lelah," lirih Rima masih memejamkan matanya. Bagaimana tidak lelah jika Bondan menggempurnya selama hampir 1 jam lebih, dan itu membuat tubuhnya remuk. Bondan tersenyum di balik punggung Rima, kemudian ia memeluk Rima dari belakang dengan erat. Tubuh keduanya itu masih polos dan kulit mereka kini bersentuhan, membuat si Raja Wali mengangkat kepalanya kembali. "Tidurlah," Bondan berucap sembari mengeratkan pelukannya dan mencium punggung Rima yang polos itu. Aku akan ke kamarku saja. Tidak enak jika anak-anak melihat jika kita satu kamar, apalagi kita sudah itu." Rima terlalu malu mengucapkannya, dan ia merutuki dirinya sendiri karena tidak mampu menahan gairahnya sendiri, dan sekarang ia tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak pinangan Bondan.
Aku akan menikahimu dan kita akan membicarakan ini dengan Noe dan Vika. Kamu setuju jika kita menikah secepatnya? Tanya Bondan lagi. Iya, sudah terlanjur, balas Rima lalu membalikkan tubuhnya dan kini ia berhadapan dengan Bondan. Jadi kamu terpaksa? Tanya Bondan lagi sembari menyikirkan anak rambut yang menutupi wajah cantik Rima. Tidak, hanya saja aku masih sedikit ragu, jawab Rima lalu menundukkan pandangannya. Kenapa? Rima ragu untuk mengatakannya kepada Bondan. Katakan apa yang mengganjal di hatimu, ucap Bondan lalu mengangkat dagu Rima dan mengecup bibir manis itu dengan lembut. Apa kamu masih mencintai mendiang istrimu? Tanya Rima hati-hati dan ia tidak berani menatap mata Bondan yang sedang menatapnya lekat. Bondan tersenyum, kemudian ia menangkup wajah Rima dengan kedua tangannya. Aku masih mencintainya dan juga mencintaimu, jawab Bondan membuat Rima terdiam dan menghela nafasnya dengan dalam. Seperti kamu masih mencintai mendiang suamimu, lanjut Bondan. Dan Rima mengangguk, bertanda jika ia membenarkan ucapan pria yang ada di depannya itu. Tapi mendiang istriku berada di tempat berbeda, tepatnya di sudut hati ini, dan sampai kapanpun akan tetap berada di sana. Walau bagaimanapun juga, mendiang istriku adalah wanita yang pernah hadir dalam hidupku dan memberiku kebahagiaan dan juga putri kecil untukku. Dan kamu juga berada di sudut hatiku yang lain. Bedanya cintaku padamu akan terus membesar hingga kita menua nanti. Jelas Bondan dengan lembut lalu tersenyum menatap Rima yang masih terdiam. Kenapa kamu diam? Tanya Bondan mengusap lembut pipi Rima. Jadi, kamu pasti merasakan yang aku rasakan, apalagi kita menjadi single parent karena pasangan kita telah tiada dan tidak mungkin kan jika kita melupakan cinta, kasih sayang, dan kenangan yang telah mereka berikan dan mereka akan selalu terkenang di sini. Jelas Bondan sembari menunjuk dada Rima dan Rima mengangguk lagi kemudian tersenyum lembut. Jadi, bisakah mulai saat ini kita memulai semua dari awal lagi? Tanya Bondan lembut sembari menangkup salah satu sisi wajah Rima. Iya, jawab Rima mengangguk malu. Dan bisakah jika kita mengulang kegiatan yang panas tadi? Tanya Bondan sudah memajukan wajahnya dan ingin meraup bibir manis itu. Tapi gerakan Bondan terhenti ketika mendengar suara ketukan pintu.